Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Al-Qur'an Hadis. Dalam kesempatan kali ini Pak Tony akan menyampaikan tentang bab Al-Ma'un, ya. Tapi sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini surat Al-Ma'un, yaitu anak-anak nanti dapat melafalkan, ya, membaca dengan tajwid yang benar. Kemudian dapat memahami artinya, arti surat Al-Ma'un, dapat mengetahui isi kandungan, ya, dan dapat menghafalkannya, ya, dengan tartil, dan dapat mengkomunikasikan atau dapat memberikan contoh dari isi kandungan. Oke, langsung saja. Kalian sudah tahu apa belum anak-anak? Artinya surat Al-Ma'un itu apa? Ya. Surat Al-Ma'un artinya yaitu tentang hal-hal yang berguna. Surat Al-Ma'un ada berapa ayat? Siapa yang tahu? Ya. Al-Ma'un itu ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Al-Ma'un itu tergolong surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Surat Makkiyah, ya. Surat Al-Ma'un itu mempunyai beberapa sebutan, ya. Salah satunya Ad-Din, ya. Al-Yatim, At-Taghzib. Itu sebutan lain dari surat Al-Ma'un. Jadi surat Al-Ma'un itu turun ketika Abu Sufyan itu didatangi oleh anak yatim, tetapi dia tidak memberikan bantuan, tetapi malah Abu Sufyan itu menghardik, memarah-marahi anak yatim, sehingga membuat anak yatim itu bersedih, ya. Itu kemudian Allah menurunkan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, anak-anak, kalau di dalam Al-Quran itu surat yang ke-102. Surat ke berapa? 102, ya. Oke. Oh iya, yatim itu apa sih, anak-anak? Ada yang sudah tahu? Yatim itu adalah orang, ya, atau anak-anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, ya. Bapaknya sudah meninggal. Nah, karena apa disebut yatim itu? Karena tidak ada yang mencarikan nafkah, ya. Oke, langsung saja kita lihat video berikut ini, nanti kita tirukan, ya. Anak-anak perhatikan panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Oke anak-anak, itu tadi surat Al-Ma'un. Semoga nanti kalian bisa menirukan ya panjang pendeknya dan pengucapannya, ya pelafalannya. Oke. Selanjutnya anak-anak, kita akan membacakan mufrodat ya. Mufrodat adalah arti kata ya. Nanti kalian lihat, ini yang Pak Tony gunakan buku paket ya, nanti buku LKS juga insya Allah sama ya. Aro'aita, tahukah kamu, alladzi, orang yang yukazibu, mendustakan, azab yukazibu, mendustakan, bizin, terhadap agama. Fazalika, maka itulah, yadu'u, menghardik, yatim, anak yatim ya. Tahukah kamu ya, orang yang mendustakan agama, mereka itu orang yang suka menghardik anak yatim. Menghardik atau memarahi atau memaki. Wala, dan tidak yahudu ya, mendorong ala, atas, to'ami, makan, al miskin, orang miskin ya. Jadi mereka itu tidak memberikan makan terhadap orang miskin, tidak memberikan bantuan. Fawailu, dan celakalah, lil musholin, bagi orang yang sholat, hum, mereka, an, dari, sholatihim, sholat mereka, sahun, lalai ya. Jadi mereka itu sholat tetapi lalai. Yang dimaksud ini adalah mereka yang suka menunda-nunda sholat dan sholatnya tidak sesuai waktunya. Sekarang kita lanjutkan. Yara'una, yura'una, mereka riya. Yamna'un, mereka enggan. Al-ma'un, jadi al-ma'un ini barang yang berguna atau hal yang berguna. Dan mereka itu enggan untuk memberikan hal-hal yang berguna ya. Itu tadi. Jadi kalau kita amati, jadi mereka itu suka menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makan anak yatim atau tidak memberikan makanan kepada orang miskin. Dan mereka itu sholat tetapi sholatnya itu hanya sebatas memenuhi kewajiban saja, tidak sholat dengan sungguh-sungguh. Dan mereka itu sukaria, memamer-mamerkan sesuatu yang sebetulnya itu titipan dari Allah ya. Dan mereka itu juga pelit, enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Itu arti perkatanya. Kalau sekarang kalian harus memahami maksudnya itu per ayat bagaimana anak-anak. Nah, jadi al-ma'un itu sebetulnya
ada beberapa penafsiran, tetapi di dalam tafsir yang disepakati ya kesamaan, yaitu al-ma'un itu tentang ya menyakiti anak yatim dan tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Oke, sekarang kita lihat isi kandungannya. Jadi ayat pertama anak-anak, ayat pertama itu ya kalian perhatikan di dalam surat Al-Ma'un ayat pertama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu artinya mendustakan agama itu mengingkari, ya, mengingkari itu tidak meyakini, tidak meyakini dengan sepenuh hati. Nah, jadi orang di ayat pertama itu orang yang mengingkari agama. Kemudian di ayat kedua, yaitu yang dimaksudkan adalah mereka yang mendustakan agama itu mereka yang suka menghardik anak yatim, ya, menghardik anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Tuh, udah jelas ya. Di ayat ketiga, orang yang mengingkari agama, ya mengingkari itu berarti dia itu berdosa ya anak-anak ya. Yaitu orang yang mereka itu tidak menganjurkan untuk memberikan makanan atau barang atau bantuan, tidak menganjurkan sedekah kepada orang yang miskin. Miskin itu ya anak-anak, mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Jadi untuk makan saja mereka susah. Ya. Jadi mereka itu pelit ya. Di ayat keempat itu maksudnya yaitu mereka itu sholat tapi celaka, ya, sholatnya itu tidak mendapatkan apa ya? Misalkan sholat itu kan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di sini sholatnya itu tidak bisa menghindarkan dari perbuatan itu, karena sholatnya itu hanya sebatas berdiri, rukuk, sujud saja, tidak dilakukan di dalam hatinya. Kemudian ya di ayat kelima maksudnya yaitu orang yang suka menunda-nunda sholat, itu termasuk orang yang lalai. Nah, di ayat ketujuh, di ayat keenam, orang yang ria yaitu orang yang senang ketika dipuji, ya. Dia itu melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian saja, ya. Bukan karena Allah, ya. Berarti ibadahnya kalau hanya ingin dipuji berarti tidak diterima oleh Allah, ya. Mereka hanya mencari pujian. Di ayat ke-7 ya, itu mereka yang enggan itu tidak mau, ya, tidak mau memberikan bantuan ya kepada sesama, padahal sesama ya atau orang lain sedang memerlukan bantuan kita, tetapi kita tidak mau memberikan bantuan tersebut. Nah, itu tidak boleh. Nah, kalau kita rinci ya anak-anak, kita lihat ya ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ada pertama apa tadi? Suka menghardik anak yatim. Yang kedua apa? Tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir dan miskin. Lalai dalam sholatnya, ya, sholatnya tergesa-gesa, sholatnya menunda-nunda dan seperti itu. Riya yaitu orang yang ingin selalu dipuji-puji. Nah, dan yang kelima,
mereka enggan memberikan bantuan terhadap sesama. Ya. Itu tadi isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Nah, kalian tahu tidak bagaimana kita cara menyayangi anak yatim, ya, atau orang miskin? Pertama, kita harus memberikan bantuan. Misalkan kita punya uang lebih, kita memberikan biaya pendidikan, ya, memberikan perlengkapan untuk belajar dan seperti itu, ya. Dan memperhatikan kesejahteraan, ya anak-anak, kita harus memperhatikan kesejahteraan, memberikan pakaian, ya, memberikan tempat tinggal seperti itu. Kemudian kita juga yang selanjutnya membantu kebutuhan sehari-hari, ya, yaitu makanan, ya, untuk mandi, untuk mencari ilmu dan lain sebagainya, ya. Jadi itu tadi anak-anak, kalau kita bisa ambil pelajaran dari surat Al-Ma'un, marilah kita hendaknya menyayangi anak yatim, ya. Kita sholat tepat waktu, ya. Kita harus memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Seperti itu, ya. Oke, wassalamu, itu tadi pelajaran dari Pak Tony. Mohon maaf bila Pak Tony ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.